uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
semoga kita termasuk dalam kaumnya yang akan mendapatkan hidayah dan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita sampai pada hari raya Idul Fitri, menunaikan salat Id bersama dengan keluarga tercinta. Di tempat yang mulia ini kita hadir, di tempat yang suci ini untuk mensucikan diri dari kealpaan dan dosa. Pada hari ini hamba-hamba yang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, seperti bayi yang baru terlahir kembali ke dunia. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama Ramadan kita berusaha meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita mampu menaklukkan rasa lapar, kita mampu menahan rasa haus. Selama Ramadan kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ini Ramadan telah meninggalkan kita, bulan yang termulia di antara bulan-bulan lainnya, bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan, semua ketaatan diterima, segala doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, dan surga pun rindu kepada hamba-hamba yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah juga menganugerahkan sebuah malam yang apabila kita beribadah di waktu itu, nilai ibadah kita akan sama dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang walaupun hanya satu malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Namun sekarang Ramadan telah meninggalkan kita, Ramadan telah berlalu melewati kehidupan kita. Pertanyaan pun membayang, apa hasil yang telah kita dapatkan selama Ramadan? Mungkinkah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun mendatang? Ataukah mungkin kita tidak akan lagi menjumpai Ramadan tahun depan? Kita akan meninggalkan Ramadan, kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri dan keluarga tercinta kita. Ya Allah, ya Rabb, memang Ramadan telah berlalu, namun kami berharap pintu rahmat-Mu masih terbuka lebar bagi kami yang mendekati-Mu. Memang Ramadan telah pergi, namun kami meminta pintu taubat belum terkunci, dan Engkau masih menerima amal ibadah kami sebelum ajal datang, sebelum semuanya menjadi ratapan dan penyesalan pada hari yang Idul Fitri. Hanya doa yang layak kami panjatkan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan, dan pertemukan kami dengan Ramadan di tahun depan. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yutimmu iddata wa yutimmu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengabulkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya.
Melalui ayat ini, setelah kita sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan asma Allah dengan lantunan takbir, tahmid, dan tahlil, seraya kita bersujud dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya. Takbir adalah membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah. Ketika kita berpuasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika kita tarawih dan qiyamul lail, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah. Mengapa kita harus bertakbir terus menerus? Hadirin rahimakumullah, Allah Maha Tahu. Kita sering bertakbir dalam ibadah kita, namun terkadang kita lupa takbir di luar ibadah kita. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita masih sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Kita masih berbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Di atas sejadah itu kumandangkan takbir, namun di kantor, di pasar, di ladang, di tengah-tengah masyarakat kita lupakan Allah. Kita telah mengganti takbir dengan takabur. Kita telah gunakan jabatan yang seharusnya untuk mengabdi kepada masyarakat, memakmurkan negara, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni dan membantu yang membutuhkan. Kita tutup mata kita bangga dengan gelar dan jabatan, kita bangga dengan kekayaan yang melimpah ruah. Hadirin rahimakumullah, di tengah masyarakat kita sudah tidak lagi berpegang pada firman-firman Allah, hadis Rasulullah yang mengajarkan kejujuran, keikhlasan, kasih sayang dan amal saleh. Sebaliknya dengan setiap kita ikuti petunjuk syaitan la'anatullah yang mengajarkan kelicikan, kemunafikan dan kekerasan hati. Allah yang selalu kita besarkan dalam salat dan doa telah kita lupakan dalam kehidupan nyata. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, namun kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, perut kita kosong menahan lapar, namun tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan. Banyak dari kita yang khusyuk dalam salat, namun kita khusyuk juga merampas hak orang lain. Banyak dari kita yang pasti membaca dalil dan ayat-ayat Al-Quran, namun kita juga pasti dalam menipu orang lain. Banyak kita tidak putus berpuasa di bulan Ramadan, namun kita tidak putus pula dalam melakukan kezaliman di dunia. Ya Allah, Engkau Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Hamba-Mu yang lemah ini telah tersesat mengikuti hawa nafsu, maka berikanlah kemampuan kepada kami untuk dapat mengagungkan-Mu dalam takbir seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya hanya Allah sesungguhnya hanya Allah lah yang paling besar, sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Apapun yang kita bangga-banggakan dari materi dunia, ketahuilah semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah. Tidak sepantasnya kita banggakan kekayaan dan jabatan yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan belaka yang akan hilang diambil pemiliknya. Tidak perlu kita sombong dengan pamer keahlian dan prestasi, karena semua itu kecil di sisi Allah bila kita tidak beriman dan bertakwa. Oleh karena itu,
Janganlah kita sombong dengan diri kita sendiri. Siapapun diri kita ini, apapun pekerjaan kita, dimanapun posisi kita, karena Allah melarang kita berlaku sombong. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18, wala tusa'idul khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Melalui khutbah hari ini, mari kita berbuat baik kepada siapapun saja, terutama orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya saja. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap kedua orang tua kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak? Rasul menjawab, mereka bisa menjadi jannahmu dan jahannammu. Keridhaan mereka akan membawamu ke surga, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke neraka jahannam. Ridhallahi ridhal walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, berbahagialah kita yang masih memiliki ibu dan bapak, ataupun salah satu di antaranya, terutama ibu bisa membawa kita masuk surga. Apabila mereka sudah tua renta, tak berdaya, tergeletak tidak bisa apa-apa, hari-harinya sudah tidak ceria lagi, menunggu masa selain menanggung rasa sakitnya, ingin berbuat banyak namun sudah tidak bisa, ingin minta tolong, malu dengan anak dan menantunya, semua keinginannya dikubur dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang peduli dan ada kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi ini para hadirin semua, inilah ladang amal kita yang sangat besar apabila kita termasuk anak yang peduli, mau meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi, menyayangi dan meringankan beban hidupnya, maka surgalah balasannya. Kita harus menyadari apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada ibu bapak kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalaskan dengan cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Ingatlah masa-masa kecil kita, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita dicium, digendong, dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sakit sendirian di rumah tua, berapa kali kita menengoknya, menciumnya, menggendongnya, dan menuntunnya. Berapa kali kita suapi mereka sebagaimana mereka menyuapi kita. Berapa kali kita usapkan, berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya, berapa kali kita tersenyum kepada mereka, berapa kali kita memeluk mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka memeluk kita sembari mencium kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpuh di hadapannya.
tangan yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia. Mohon ampun maaf kepadanya, mohon keikhlasan dan doa restunya. Mari doakan mereka agar diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalani hidupnya. Doakan agar ia tetap terjaga iman dan Islamnya. Doakan supaya ia kembali menghadap Allah dengan husnul khatimah dan kita tabah menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, apabila kedua orang tua kita sudah tiada, bukan berarti kita tidak bisa menembus kesalahan kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seorang yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sedang ia mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampunan untuknya, maka dengan sebab itu ia digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu luang, kunjungilah makam orang tua. Lihatlah ia tergolek di dalam kubur tak berdaya, memohon belas kasihan, doa dari anak dan keluarganya. Ia pasti akan tersenyum ketika ada orang yang mendatangi dan mendoakannya. Tentunya ia akan sedih jika penghuni kubur yang lain dikirim doa, sementara ia tidak ada satupun yang mengunjunginya. Pada tahun ini, sikap legowo, lapang dada, dan ikhlas menerima ketentuan tidak mudik guna memutus mata rantai COVID-19. Berarti kita berikhtiar menyelamatkan diri, jiwa, dan bahkan nyawa kita sendiri, sahabat, dan orang lain dari bahaya penularan COVID-19 tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahmatullah. Melalui khutbah ini pula, mari selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada orang tua, baik mereka masih ada maupun sudah tiada. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri, takarrub kepada Allah dimanapun kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan seluruh kasih sayang, bererat batin antara kita agar tercipta suasana yang merahmat, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah setelah sholat Id ini kita laksanakan, kita saling mengulurkan tangan kepada keluarga, tetangga, sahabat, dan segenap orang-orang yang bergaul dengan kita. Uncaikan kalimat maaf kepada mereka semua, seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni apabila ada dua orang yang saling bersalah namun tidak saling memaafkan. Melalui proses bulan Ramadan, dosa kita kepada Allah diampuni. Sementara dengan hari raya Idul Fitri, kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dengan penuh taat kepadanya dan memberi kita rezeki yang penuh berkah, ilmu banyak yang penuh manfaat, badan sehat yang penuh kreatif dan berkarya. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah dan puasa kami 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah di akhir hayat kami husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa idza qira al-Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan wa lawanin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya
ولمشايخ ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وتقبل وبارك بجلالك وكرامك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أمر بالدعاء والتقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك بشرف الأمر. أما بعد فيا أيها العائدون فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم أعظمه الله وشرفه فأعظموا حق التعظيم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا سادتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق صاحب الرسول بالغار وعمر فاروق بالأمصار وعثمان بن عفان قبل الإبدار وعلي بن أبي طالب سيف الله على الكفار وعلى مغضبهم لعنة الله عزيز الجبار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فارزقوا في الأوزار الأحياء منهم الأموات يا غفار يا ستار. اللهم انصرنا من نصر الإسلام والمسلمين واقتل من نصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم اصبر الرأي والرأي وجعل بلدنا هذه بلد إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر المسلمين عامة. اللهم اصرف عنا واصرف عنا وعنهم البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والغلاء والبغياء والعدوان وجميع الأمراض وحمد الفجار ما لا ينفع واليمن يضر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dengan ini kami ucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Ampun dan maaf lahir dan batin. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil